Selama 7 tahun terakhir, bongkahan sisa roket SpaceX Falcon 9 lama telah mengelilingi bumi dalam orbit yang cukup lebar, dengan waktu yang cukup biasa-biasa saja. Tapi itu akan berubah pada 4 Maret, ketika komponen roket ini diprediksi akan menabrak sisi gelap bulan. Komponen yang ditakdirkan adalah bagian dari roket yang dikerahkan pada tahun 2015 untuk meluncurkan satelit NASA yang disebut Deep Space Climate Observatory, DSCROV. Sejak itu, tahap kedua roket, atau booster, telah mengambang di tempat yang disebut ahli matematika sebagai orbit yang kacau. Bill Gray, seorang astronom independen, adalah orang pertama yang memprediksi awal bulan ini bahwa Falcon 9 akan bertabrakan dengan bulan. Dia adalah salah satu dari sedikit orang yang telah mengikuti pecahan roket sejak lepas landas, dan juga menghitung jalur tabrakan baru serta sampah antariksa dengan bulan. Sejak misi DSCROV, ia dan pelacak luar angkasa amatir lainnya yang dilengkapi dengan teleskop dan kamera telah mengamati objek tersebut secara berkala setiap beberapa minggu atau bulan. Setelah setiap pengamatan, Gray akan menggunakan program perangkat lunak yang dia kembangkan selama 2 dekade terakhir untuk perusahaannya, Project Pluto, untuk memperbarui orbit yang diprediksi di sekitar bumi. Awalnya, perangkat lunak ini dikembangkan untuk memperkirakan orbit asteroid dan bulan kecil di sekitar raksasa gas yang jauh. Namun akhir-akhir ini, dia mulai menggunakan perangkat lunak untuk melacak hal-hal yang telah dibuat manusia di sekitar bumi. Gray melihat tahap roket lagi seminggu kemudian setelah terbang dekat dengan bulan, menyimpulkan bahwa itu akan menabrak sisi gelap bulan pada tanggal 4 Maret dengan kecepatan lebih dari 5.500 mil per jam. Dia meminta bantuan dari astronom amatir untuk mengamati roket, dan kesimpulannya divalidasi. Meskipun waktu dan lokasi sebenarnya dari tumbukan mungkin sedikit berbeda dari prediksi Gray, ada kesepakatan universal bahwa tabrakan di bulan akan terjadi hari itu. Dia menyatakan bahwa dia telah mengamati jenis puing-puing ini selama hampir 15 tahun, dan ini adalah pertama kalinya kami memiliki dampak bulan yang tidak disengaja. Astronom Jonathan McDowell dari Center for Astrophysics, Harvard-Smithsonian, juga menambahkan bahwa tabrakan serupa mungkin terjadi tanpa disadari. Setidaknya 50 objek di orbit bumi yang dalam ditinggalkan sepanjang tahun 1960-an, 70-an, dan 80-an, dan tidak dilacak. Saat ini, para astronom sedang mengambil beberapa dari mereka, tetapi banyak dari mereka tidak dapat ditemukan, dan sebagai hasilnya, mereka dianggap tidak ada lagi. Mungkin beberapa dari mereka menabrak bulan secara tidak sengaja, dan kita tidak menyadarinya. Dampak potongan roket SpaceX, seberat 4 ton di bulan, tidak akan terlihat secara real-time dari bumi. Namun, itu akan meninggalkan kawah yang dapat diamati oleh para ilmuwan menggunakan pesawat ruang angkasa dan satelit seperti Lunar Reconnaissance Orbiter NASA atau Chandrayaan-2 India, sehingga memberi mereka kesempatan untuk melihat materi apa yang ada di bawah permukaan. Meskipun tabrakan tidak menimbulkan bahaya, itu adalah pengingat bahwa perusahaan ruang angkasa perlu memiliki prosedur yang lebih baik untuk membuang puing-puing luar angkasa, bahkan bagian yang tertinggal di orbit yang sangat tinggi. Sebagian besar kekhawatiran tentang puing-puing ruang angkasa adalah pada fragmen yang tersisa di orbit yang lebih rendah, yang dapat membahayakan satelit dan stasiun luar angkasa internasional. Biasanya, perusahaan seperti SpaceX akan dengan sengaja membuang tahap kedua roket mereka ketika mereka pergi ke orbit yang lebih rendah. Dalam situasi seperti itu, SpaceX akan dengan sengaja mengirim objek ke bawah menuju bumi dengan kecepatan sudut yang sangat rendah sehingga terbakar di atmosfer di suatu tempat di atas lautan. Dengan cara itu, potongan-potongan besar, kecil kemungkinannya untuk bertahan dari perpisahan, dan potongan-potongan itu akan jatuh di daerah yang tidak berpenghuni. Tetapi untuk misi yang pergi ke bulan atau orbit yang sangat tinggi seperti DSCROV, tahapan roket kadang-kadang ditinggalkan di hutan belantara setelah peluncuran selesai. Bahkan baru-baru ini, Ariane 5 tahap kedua yang membawa teleskop luar angkasa James Webb ke orbit tetap berada di luar angkasa dan sekarang mengorbit matahari. Menurut Gray, karena program luar angkasa AS dan China, khususnya, meninggalkan lebih banyak puing di orbit, mungkin ada lebih banyak tabrakan yang tidak disengaja ke bulan di masa depan. Amerika Serikat, bersama dengan mitra internasional, sudah bekerja di stasiun luar angkasa untuk mengorbit bulan. Tabrakan ini mungkin mulai bermasalah ketika ada lebih banyak lalu lintas di luar angkasa, oleh karena itu para ilmuwan perlu menemukan cara untuk mengatur puing-puing tersebut.
Mungkin dengan membuang puing-puing seperti yang dilakukan SpaceX, bisa membantu mengurangi jumlah puing di luar angkasa.